menyelamatkan seekor anak duyung yang terdampar di tepi pantai. Satwa langka itu terdampar diduga karena diterpa oleh cuaca ekstrim. Mamalia laut jenis duyung atau dugong ini ditemukan nelayan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka. Bayi duyung berusia kurang dari 2 bulan ini ditemukan terdampar di tepi pantai dengan kondisi memprihatinkan karena terdapat luka di bagian punggung. Satwa langka ini terdampar diduga kuat karena diterpa cuaca ekstrim sehingga membuatnya terpisah dari induknya. Sempat dirawat oleh nelayan setempat selama sepekan. Hewan dilindungi undang-undang ini kemudian dievakuasi tim Satgas Tumbuhan dan Satwa Liar Bangka Belitung. Dugong tersebut diselamatkan oleh nelayan dari pantai Tanjung Ular ini, Pak Hasan dan Pak Abed dan rekannya merawat bayi dugong ini selama seminggu. Tepatnya hari ini kita langsung mengevakuasi karena kita memang baru dapat kabar beberapa hari yang lalu. Semprotan isi kena air laut. Duyung dievakuasi ke Kabupaten Bangka untuk rehabilitasi dan dipantau ketat oleh dokter hewan guna memulihkan kondisi tubuhnya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemerintah RI menetapkan aturan melarang warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia mulai awal tahun 2021. Hingga akhir Desember, WNA yang tiba di Indonesia wajib melakukan karantina mandiri selama 5 hari terlebih dahulu. Masuk bagi WNA dari semua negara ke tanah air mulai dari tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Sejumlah warga negara asing yang tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pun diarahkan untuk melakukan karantina selama 5 hari. Tidak sedikit WNA yang bingung lantaran mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Terbitnya surat edaran 3 2020 yang dikeluarkan oleh Satgas Pusat bahwa sesuai dengan butir-butir yang dijelaskan, yang pertama warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri, baik itu WNI maupun WNA, wajib dilaksanakan PCR. Kemudian dilaksanakan karantina selama 5 hari, dan hari kelima juga akan dilaksanakan PCR. Warga negara Indonesia selama karantina akan dibiayain oleh pemerintah. Sedangkan untuk warga negara asing berbayar mandiri. Selain melakukan karantina selama 5 hari, WNA maupun warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri juga harus mengikuti tes swab PCR. Dari Jakarta, Vena Kintan, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini tempat karantina WNA yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bersama rekan Rusdi Muslim di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, ada berapa WNA yang kini menjalani karantina? Ya, baik, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana untuk data yang saya dapatkan dari pihak Office in Charge Bandara Soekarno-Hatta, untuk hari ini memang ada 13 penerbangan, di mana dari 13 penerbangan itu terdiri dari kurang lebih berjumlah 1.700 penumpang. Namun dari estimasi 1.700 penumpang itu yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta hanya kurang lebih 1.500 orang. Baik, dapat saya kabarkan memang saya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana di belakang saya terlihat tidak ada antrian penumpang atau penumpang yang datang. Hal ini dikarenakan hari ini merupakan hari terakhir bagi para WNA yang dapat masuk ke negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Adenum Surat Edaran Gugus Tugas nomor 3 tahun 2020, di mana mengenai protokol kesehatan bagi warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia itu dilarang sejak 1 Januari hingga 14 Januari. Namun ini merupakan hari terakhir WNA tiba, dan sejauh ini dari pantauan saya pagi ini belum ada lagi kedatangan atau maskapai yang membawa warga negara asing.
Di samping itu memang sejak tanggal 28 Desember lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan aturan bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia wajib dilakukan tes swab. Di samping 2 kali dilakukan tes swab, dilakukan juga karantina selama 5 hari. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya penyebaran virus corona yang sudah menyebar secara masif itu dapat dicegah. Seperti kita ketahui, adanya virus corona versi baru yang menyebar di daratan Eropa sudah masuk ke negara Asia, di mana negara Australia dan Singapura yang merupakan tetangga kita sudah terdapat virus baru itu. Untuk itu pemerintah melakukan pengetatan di bandara, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian. Baik, Rusdi, lalu bagaimana dengan antisipasi jika ternyata besok tanggal 1 Januari 2021 ini masih ada warga negara asing yang datang di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Rendra, memang saya sempat berbicara dengan Kepala Gugus Tugas Udara yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, di mana mereka ada semacam skema melakukan penerapan jika memang pada saat tanggal 1 besok masih ada warga negara asing yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, maka mereka berkoordinasi dengan pihak imigrasi akan menolak atau mendeportasi langsung menggunakan maskapai yang sama untuk dikembalikan ke negara asal. Hal ini dimaksud agar memang per 1 Januari ini tidak ada lagi warga negara asing yang masuk, terkecuali bagi ekspatriat yang memang baik itu merupakan kedutaan besar yang bertugas di sini ataupun perwakilan menteri yang memang mengadakan hubungan bilateral dengan Indonesia. Demikian. Lalu Rusdi, bagaimana persiapan tugas di bandara saat ini? Ya, memang untuk pengelola bandara sendiri sudah menerapkan aturan di mana sejak WNA yang tiba itu dilakukan pemeriksaan mulai dari thermal-scanner, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan suhu udara, dan pemeriksaan dokumen. Namun di sini tidak lagi dilakukan pemeriksaan tes PCR. Tes PCR bagi WNA dilakukan di hotel yang tempat dilakukan karantina. Dan tes PCR ini 2 kali dilakukan, ketika mereka datang dan ketika mereka akan selesai melakukan karantina. Ketika memang hasilnya negatif, mereka silakan dapat melanjutkan perjalanan kembali. Demikian. Baik, Rusdi, lalu bagaimana dengan prosedur karantina tersebut? Ini apakah warga negara asing yang datang ini langsung diarahkan untuk menuju ke tempat karantina atau bagaimana prosedurnya nantinya? Ya, Wenang, Rendra, di sini ada petugas gugus tugas yang nanti akan mengarahkan para penumpang warga negara asing khususnya, itu mereka akan melakukan karantina secara mandiri. Namun untuk warga negara Indonesia itu dilakukan karantina dengan biaya pemerintah. Hal ini dimaksud bagi warga negara asing yang sekiranya mampu, mereka akan ditempatkan di hotel-hotel yang memang sudah disediakan oleh pihak gugus tugas seperti hotel yang berada di sekitaran bandara maupun di Jakarta. Di samping itu mereka membayar sendiri atas karantina tersebut. Dan di dalam karantina itu mereka wajib melakukan 2 kali tes PCR. Setelah sejauh ini memang dari awal tuh tanggal 28 Desember banyak warga negara asing yang masih kurang mendapatkan informasi sehingga mereka banyak yang menanyakan. Namun hingga saat ini seperti yang kita lihat di belakang saya, kedatangan warga negara asing sudah mulai berkurang. Mungkin sudah informasi sudah menyebar ke pihak mereka yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia. Demikian, Pak. Rusdi, lalu bagaimana jika besok pada tanggal 1 Januari ini warga negara Indonesia atau WNI yang baru tiba dari luar negeri ini baru saja tiba, apakah dapat perlakuan yang sama juga, diwajibkan karantina mandiri atau juga pemeriksaan kesehatan? Ya, Rendra, untuk warga negara Indonesia khususnya yang tiba dari luar negeri ke Indonesia yang datang di Bandara Soekarno-Hatta tetap dilayani seperti biasa. Artinya mereka dilakukan karantina selama 5 hari dan dilakukan tes PCR 2 kali. Untuk warga negara Indonesia tidak ada larangan untuk masuk kembali ke negara asal. Hari ini dikarenakan memang pemerintah hanya melarang bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia sejak esok atau 1 Januari hingga 14 Januari. Demikian, Rendra. Oke, Rusdi, lalu apakah sebelum ini adanya sosialisasi di setiap maskapai? Ya, memang sejak penerapan yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pihak gugus tugas sudah menyampaikan dan mengadakan rapat dengan baik itu dengan pengelola bandara maupun dengan pihak maskapai untuk melakukan sosialisasi bahwa pemerintah Indonesia akan menerapkan pengetatan penumpang yang datang dari luar negeri. Namun begitu memang masih ada saja WNA yang baik itu
TKA maupun wisatawan yang ingin melakukan liburan di Indonesia masih kurang mengetahui. Demikian. Rusdi, lalu hingga saat ini Anda melaporkan, sudahkah ada informasi secara pasti berapa warga negara asing yang baru saja tiba atau tiba dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia? Ya, Rendra, informasi dari petugas Office in Charge atau pengelola Bandara Soekarno-Hatta memang pada pukul 3 tadi itu datang pesawat charter dari Cina, di mana mereka kurang lebih membawa ada 200 penumpang yang tiba di Indonesia. Dan dari pantauan saya memang warga negara Cina ini merupakan para tenaga kerja asing yang mungkin ditugaskan di negara Indonesia. Namun untuk sampai saat ini belum ada datang kembali maskapai dari luar negeri, sehingga dapat Anda lihat sendiri di belakang saya kondisi Terminal 3 Kedatangan Internasional terlihat lengkap. Demikian, Anda. Baik, ini berarti kami menegaskan kembali jika memang ada warga negara asing yang tiba besok tanggal 1 ini akan langsung dideportasi tanpa, walaupun itu adalah tenaga-tenaga kerja asing yang memang sudah didaftarkan sebelumnya atau sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, begitu? Ya, betul, Renda. Informasi yang saya dapatkan dari pihak gugus tugas, di mana hari ini tanggal 31 Desember merupakan hari terakhir warga negara asing yang boleh masuk ke negara Indonesia melalui pintu-pintu masuk bandara seperti Bandara Soekarno-Hatta ini. Jika besok tanggal 1 Januari para WNA yang tiba di Indonesia melalui bandara-bandara yang ada di Indonesia seperti Bandara Soekarno-Hatta ini, mereka akan dilakukan deportasi. Kecuali bagi mereka yang memang setingkat pejabat atau menteri yang melakukan ada kerjasama hubungan bilateral dengan Indonesia. Namun di luar itu, pihak gugus tugas bekerjasama dengan pihak imigrasi akan melakukan deportasi langsung mereka untuk keluar dari negara Indonesia. Demikian, Reza. Baik, terima kasih. Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus berjumpa kita dalam kabar pagi hari ini. Saat lagi ada kabar Arena Pagi bersama Reza Pradian yang akan hadir menemani Anda. Kami sekali lagi ingin mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan hashtag ingat pesan ibu, lakukan selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ya, bersama-sama kita melawan dan putus mata rantai COVID-19 dan perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman